Selamat pagi anak-anak. Sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Nah, Ibu berikan waktu untuk berdoa selama 3 menit. Oke, kita berdoa bersama-sama di dalam hati ya. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini Kamis 17 September 2020 kita akan belajar tentang rumus fungsi dan nilai fungsi. Di sini Ibu akan berikan video pembelajarannya. Tolong disimak, ditonton. Kamu harus simak dulu ya, jangan ditulis langsung. Disimak sampai selesai, terus diulang kembali di catatannya, ditulis dengan rapi. Nah, setelah itu Ibu akan memberikan tugas atau latihan. Silahkan disimak video berikut ya, Nak. Terima kasih. Oke, kita mulai belajar kita ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang rumus fungsi dan nilai fungsi. Yang pertama, kita akan menentukan rumus fungsi. Diketahui adalah ada dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Kalau disebut fungsi, Ibu sudah ajarin, fungsi itu adalah jika dari domain memasangkan tepat satu anggota kode main. Ibu kemarin sudah ajarin. Nah, inilah disebut dia fungsi. Untuk menentukan rumus fungsinya, kalau nanti ada soal seperti ini, kamu menentukan rumus fungsinya. Caranya nih, perhatikan. Di sini daerah asalnya adalah 1 dan daerah kawannya adalah 2. Kira-kira ini kan 1, 2, isi di 2, di sini 4, di sini 3, di sini 6, di sini 4, di sini 8. Nah, perhatikan bilangannya, bilangan daerah kawannya atau daerah hasilnya. Perhatikan. Kira-kira 1 diapain supaya hasilnya 2? Berarti kalau kita buat 1 tambah 1, oke. 1 tambah 1, 2, benar ya. Tapi kalau 2 ditambah 1, salah. Berarti tidak boleh rumus itu. Sekarang kita grup, kalau 1 dikali 2 atau 2 kali 1 benar 2, 2 kali 2 benar 4, 2 kali 3 benar 6, 2 kali 4 benar 8. Nah, yang menjadi rumusnya adalah jika daerah asalnya X, berapakah daerah kawannya? Berarti dia harus menjadi 2 kali X. Inilah rumus yang akan kamu gunakan. Berarti rumusnya adalah 2X. Nah, di sini kamu harus bisa menalar, bisa berpikir kira-kira apa hubungan dari himpunan A dengan himpunan B? Apakah penjumlahan, apakah perkalian, apakah pangkat? Kamu harus bisa berpikir. Oke, contoh yang kedua. Diketahui himpunan P 1, 2, 3, 4. Diketahui himpunan R 1, 4, 7, 10. Nah, ini kita harus mikir ya. Kalau 1, kira-kira 1 dikali 1 benar 1. Tapi kalau 2 kali 1 di sini harus 2 dong, berarti salah. Tidak boleh kita gunakan itu. Oke, sekarang kita pikirkan lagi. Kira-kira kalau misalnya, nah, di sini Ibu sudah berikan rumusnya. 3 kali 1. Nah, 3 kali 1 adalah 3. Dikurangi berapa supaya hasilnya 1? Berarti dikurang 2. 3 kurang 2 hasilnya 1. Oke. Terus ini 2. Dari sini ya. Dari sini bisa lihat 2. 3 kali 2 dikurangi 2. 3 kali 2 6. Ini 6 kurang 2 hasilnya pasti 4. Berarti dia benar. Di sini adalah 4. 6 ini dapat dari mana? 3 kali 2. Nah, ini harus 3. 3 kali 3 berarti 9. Dikurangi 2 benar tidak 7. Benar, ini adalah 7. Nah, 9 ini dari mana? 3 kali 3. Nah, ini 4. Berarti di sini harus 12. 12 kurang 2 hasilnya adalah 10. Benar gak? Benar ya? Maka rumusnya adalah 3x kurang 2. Maka fungsi yang benar harus 3x kurang 2. Nah, ini rumus fungsi yang harus kamu ingat. Gampang ya. Nah, sekarang kita masuk ke nilai fungsi.
Kalau nilai fungsi ini gampang, kamu diketahui rumusnya dan diketahui nilai X. Kamu tinggal mencari fx-nya atau fungsi dari X tersebut. Nih contoh. Tentukanlah nilai fungsi dari fx sama dengan 4 kurang 2x pangkat 3. Rumus fungsinya sudah diketahui. Dan untuk X sama dengan minus 2, minus 1, 0, 1, 2. Berarti nilai X-nya juga sudah diketahui. Kamu tinggal menggantikan setiap X-nya. Berarti X ini kamu ganti dengan negatif 2. X di sini ganti dengan negatif 1. X-nya diganti dengan 0. X-nya diganti dengan 1. Dan X-nya diganti dengan 2. Nih, contoh di sini. Kamu harus berpatokan terhadap rumus fungsi ya. F1 atau fx sama dengan 1. 4 kurang 2, ini tetap 4 kurang 2. X-nya yang berubah. X-nya yang berubah menjadi, di sini X-nya adalah 1, di sini 1. Kamu pangkatkan dulu ya. 1 kuadrat, 1 pangkat 3, 1. 1 kali 2 berarti tetap 2. 4 kurang 2 hasilnya adalah 2. Oke. Terus fungsi untuk X sama dengan 2. 4 kurang 2 kali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3, 8. 8 kali 2 berarti 16. 4 kurang 16 sama dengan negatif 12. Fungsi untuk X sama dengan 0 berarti 4 kurang 2 kali 0 pangkat 3. Nah, kalau 0 pangkat 3 sudah pasti 0. Dikali 2 berarti 0. 4 kurang 0 hasilnya adalah 4. Fungsi untuk nilai X sama dengan negatif 1. 4 kurang 2 dikali min 1 pangkat 3. Min 1 pangkat 3 itu adalah, kalau minus pangkat ganjil berarti dia minus. Karena 1 pangkat 3 tetap 1 berarti minus 1. Minus 1 kali min 2 menjadi plus. 4 plus 2 hasilnya adalah 6. Nah, untuk fungsi X sama dengan negatif 2, 4 kurang 2 kali min 2 pangkat 3 sama. Pangkatnya ganjil ya, pangkatnya 3 berarti ini menjadi tetap minus 8. Minus 8 dikali minus 2 jadi plus. 4 plus 2 plus 16 hasilnya adalah 20. Jadi fungsinya diketahui jadi berapa? Ini 2, min 12, 4, 6, dan 20. Untuk nilai fungsi gampang. Ibu rasa sih kamu cepat mengerti deh. Ya. Nah, ibu berikan contoh yang kedua untuk nilai fungsi. Jika fx sama dengan x per 2 tambah 3, tentukanlah nilai fungsi dari 3a. Ingat ya, yang di dalam sini itu adalah nilai x, berarti hanya x-nya yang berubah. Masukkan ke rumusnya f3a sama dengan, ini x, berarti x-nya ganti dengan 3a. 3a per 2 tambah 3. Karena ini, sebenarnya sampai di sini benar ya. Sampai di sini benar, nggak apa-apa. Ini benar, artinya 3 tambah 3a per 2. Kalau kamu sederhanakan menjadi seperti ini juga boleh. 3a tambah 6 per 2. Kalau kita sederhanakan sih ini tetap kembali ke sini. Karena 3 per 2, 3 per 2 ditambah 6 per 2 kan 3. Berarti kembali ke sini. Sampai di sini juga sudah benar, ya. Ibu rasa ini sudah mengerti. Sekarang untuk contoh yang ketiga, ibu berikan contoh ketiga. Tentukan nilai n pada fungsi Pn sama dengan 2n tambah 10 jika diketahui Pn sama dengan 15. Nah, kita masuk ke rumus fungsinya dulu, yaitu Pn sama dengan 2n tambah 10. Masukkan di sini. Diketahui kan Pn sama dengan 15, berarti Pn ini hasilnya 15 sama dengan 2n tambah 10. Nah, ini gampang ya, ini mah pelajaran kelas 7 deh. 15 tetap plus 10 pindah ke ruas kiri menjadi negatif 10. Ini tetap 2n. 15 kurang 10 menjadi 5, 2n nya tetap, maka n sama dengan 5 per 2. Bu, sampai di sini juga benar, boleh, benar. Tapi kalau kamu sederhanakan juga bisa menjadi 2,5 atau 2,5. Oke, ibu benarin. Tapi sampai di sini juga sudah benar, ya. Nah, sekarang kita mengenal fungsi linear. Ini linear artinya garis lurus. Dia linear itu berarti garis lurus.
Ini tetap garis lurus walaupun dia bentuknya miring, tapi kan lurus, dia tidak berbelok-belok atau tidak bentuk kurva ya. Karena disebut fungsi linear berarti dia adalah garis lurus. Ingat, fungsinya, bentuk fungsinya adalah AX tambah B. Ingat, A dan B tidak boleh 0, dia merupakan anggota bilangan real. Kamu tahu bilangan real dimulai dari 1. Oke. Nah, ini fungsi linearnya itu ada 2, yaitu jika A-nya lebih besar dari 0. Ini A ya. Kalau lebih besar dari 0 otomatis ini bilangan positif, tidak mungkin bilangan negatif. Ingat, tidak mungkin. Maka grafiknya adalah garis lurus dengan nilai fungsi semakin besar. Untuk X semakin besar nih, perhatikan. Kalau X-nya 1, ini 1, berarti dia di sini. Kalau X-nya 2, nah dia di sini. Besar ya, tambah besar. X-nya 5, nah di sini. Kalau X-nya 10 otomatis di sini. Nah, itu akan semakin besar. X-nya 1000 atau 100 makin di sini. Nah, berarti dia akan semakin besar. Itu kalau dia A lebih besar dari 0. Nah, bagaimana kalau A lebih kecil dari 0? Berarti kebalikannya. Nah, kalau untuk A lebih kecil dari 0, maka garis lurusnya dengan nilai fungsi semakin kecil. Di sini kan tadi semakin besar. Oke, di sini tadi semakin besar, tapi di sini semakin kecil. Untuk X-nya semakin kecil. Nih sama, perhatikan. Nilai X-nya kan 1. Dia kan masih tinggi nih, ada di 3. Terus X-nya 2. Nah, udah di 2. X-nya 3, udah di 1. X-nya 4, malah dia di minus. X-nya 5 di minus. Nah, ini bisa dilihat ya, bisa dilihat berarti garisnya semakin kecil, nilai fungsinya semakin kecil. Maka grafik dari fungsi linearnya adalah garis lurus yang nilainya semakin kecil. Gampang aja sih kalau fungsi linear. Nah, kalau fungsi kuadrat, ingat kalau fungsi kuadrat itu sudah pasti kurvanya berbentuk parabola atau disebut fungsi parabola. Ini biasa disebut fungsi parabola. Nah, biasanya disebut fungsi parabola, yaitu fungsi kuadrat berbentuk fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Ingat, kalau ada di sini kuadrat, itu sudah pasti fungsi kuadrat. Beda dengan fungsi linear, tidak ada kuadrat, yaitu ax tambah b. Contoh fungsi linear itu adalah 2x tambah 2, 2x kurang 4, nah gitu-gitu. Tapi kalau fungsi di kuadrat, fungsi parabola, dia ada ax kuadrat tambah bx tambah c ya. Contohnya nih, buat contohnya, x kuadrat tambah 2x tambah 1. Untuk nilai x nya min 2, min 1, 0, 1, 2. Nah, kita cari dulu nilai fungsi X nya. Fungsi ini kan X nya minus 2, otomatis fungsi X nya adalah minus 2 kuadrat ditambah 2 kali min 2 tambah 1, hasilnya adalah 1. Jika fungsinya adalah min 1, berarti min 1 kuadrat ditambah 2 kali min 1 ditambah 1, hasilnya adalah 0. Jika X nya 0, berarti 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 ditambah 1, hasilnya adalah 1. Nah, jika nilai X nya 1, berarti 1 kuadrat tambah 2 kali 1 ditambah 1, hasilnya adalah 4. Dan untuk nilai X nya 2, nilai fungsi X nya sama dengan 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 ditambah 1, hasilnya adalah 8. Supaya gampang, kamu harus buat di sini X, fx, yaitu X nya adalah negatif 2, di sini negatif 2, di sini 1. Ini 1, terus negatif 1, 0, terus 0, 1. Dan ini adalah min 1,4 minus 2,8. Nah, ini biar kamu gampang membuat ke dalam grafik. Oke. Biar buat nah, ini sudah tabelnya sudah selesai, berarti kita ke grafik.
kamu tinggal pasangkan saja. Kalau minus 2 berarti pasangannya 1. Ingat kalau fx itu sama dengan sumbu y, x nya tetap ya. Tadi kan pasangannya minus 2,1 ya, minus 2,1 berarti di sini. Nah terus min 1,0 di sini, 0,1 di sini, min 1 kok jadi min, ini 1 ya, 1,4 terus 2,8, berarti kurvanya begini. Ini ibu buat garis bantu menyatakan bahwa dia berbentuk parabola yang terbuka ke atas. Ini bentuk parabola yang terbuka ke atas. Nah, nanti juga akan ada bentuk parabola yang terbuka ke bawah seperti ini. Seperti ini kalau itu tergantung nilai dari x dan fungsinya ya. Untuk hari ini sampai di sini saja pelajaran kita. Tolong disimak, dipelajari di rumah. Oke anak-anak, dicatat dengan rapi. Sampai di sini ya pelajaran kita hari ini. Selamat siang. Oke, hari ini sekian pembelajaran dari Ibu. Ibu harap ilmu yang Ibu berikan kalian dapat menerimanya, kalian dapat mengerti, terus kalian dapat paham. Nah, untuk yang lebih paham, kamu boleh bertanya kepada Ibu, kamu boleh japri atau WA pribadi ke Ibu. Dan hari ini pelajaran kita sampai di sini saja. Terima kasih, selamat siang.